Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Fakria Safira B dari kelas M246 dengan NIM 24040750039. Di sini saya akan menjelaskan frasa dan klausa. Frasa adalah dua kata kalimat yang bersifat non-prediktif, sama halnya dengan klausa. Dan kalimat frasa juga merupakan kumpulan kata yang memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah frasa tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Selain itu, misalnya adik kecil dan lain sebagainya. Frasa ini terbagi menjadi dua jenis kata, yaitu frasa eksosentris dan frasa endosentris. Perbedaannya terletak pada perilaku sintaksis terhadap salah satu konstituennya. Jika perilaku sintaksisnya sama, maka disebut frasa endosentris. Jika berbeda, maka disebut eksosentris. Contohnya yang pertama, di rumah. Yang kedua, ayah, ibu. Jenis frasa yang pertama, frasa nomina. Unsur-unsur berasal dari kelas kata nomina atau kata benda. Misalnya suami istri, ayah ibu, adik kakak, dan lain sebagainya. Dua, frasa verba. Unsur-unsurnya berasal dari kelas kata verba atau kata kerja, misalnya menjual beli, belajar mengemudi, memasak. Tiga, frasa adjektiva. Unsur-unsurnya berasal dari kelas kata adjektiva atau kata sifat, misalnya cantik, masih muda, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, frasa adverbia. Unsur-unsurnya berasal dari kelas kata adverbia atau kata keterangan, misalnya sore, ini, dan lain sebagainya. Adapun untuk klausa. Klausa adalah kumpulan kata yang bersifat predikatif, yaitu kumpulan kata yang bersifat predikatif. Seringkali istilah ini ditukar dengan istilah kalimat memiliki perbedaan karena sangat tipis. Sebenarnya klausa adalah satuan gramatikal yang memiliki predikat dan berpotensi untuk menjadi kalimat. Seperti saya makan, ia pergi, lelaki itu datang ke rumah. Dan perbedaan di antaranya adalah ketika diucapkan, klausa tidak memiliki intonasi akhir dan klausa dituliskan tidak diberi tanda baca titik. Klausa itu menjadi sebuah kalimat ketika diberi tanda baca titik, seperti saya makan dan diberi tanda baca titik, ia pergi diberi tanda titik juga, dan lelaki itu datang ke rumah diberi tanda titik juga di bagian akhir. Klausa ini kemudian dibedakan menjadi dua jenis kata, yaitu klausa utama dan klausa bawahan atau klausa subordinatif. Klausa utama adalah klausa yang bebas dan dapat dipahami sebagai sebuah kalimat jika ia berdiri sendiri. Misalnya klausa saya makan. Ketika klausa tersebut diberi tanda baca, maka klausa tersebut bisa disebut sebagai kalimat. Lain halnya dengan klausa ketika ia pergi. Klausa ini dapat bisa menjadi sebuah kalimat ketika berdiri sendiri sebab isinya menjadi belum lengkap dalam berdiri sendiri. Kalimat wajib bertingkat klausa subordinatif seperti ini berfungsi untuk menerangkan klausa utama. Adapun jenis-jenis klausa, yang pertama klausa transitif. Klausa transitif adalah klausa yang verbanya tidak memerlukan objek, misalnya ia sudah tiba. Dan yang kedua klausa aktif. Verbanya selalu berupa kata kerja, misalnya nenek menulis surat. Dan yang ketiga klausa pasif. Klausa pasif verbanya berupa kata kerja pasif, ia dipaksa mundur. Dan yang keempat klausa relatif. Ini merupakan informasi tambahan mengenai nomina atau pronomina dari sebuah kalimat. Misalnya contohnya perempuan itu memikirkan suaminya. Yang kedua, perempuan itu memikirkan suaminya yang lama tak pulang. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.